Swastiastu, salam sehat. Sebelum Pak menjelaskan tentang bioproses yang terjadi dalam sel, dalam hal ini pembelahan mitosis, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Kadek Previa Garbayusa, untuk tempat tanggal lahir dan pasar 3 September tahun 79, dan Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Melaya, Kabupaten Jembrana. Sedangkan untuk mata pelajaran yang Bapak pegang, yang Bapak isi, yaitu mata pelajaran biologi. Ya, demikian perkenalan singkat dari Bapak. Untuk selanjutnya mari kita ikuti proses pembuatan media pembelajaran, dalam hal ini pembelahan mitosis. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan model pembelahan mitosis. Yang pertama, gunting, double tip, cutter, lem, pulpen, dan beberapa gambar tentang pembelahan mitosis. Mari kita langsung aja ke proses pembuatannya. Sebelum Pak menjelaskan tentang proses pembelahan mitosis, yang perlu anak-anak ketahui bahwa bioproses yang berlangsung dalam sel itu diantaranya mekanisme transport melalui membran, yang kedua sintesis protein dalam sel, dan yang terakhir, yang ketiga, reproduksi sel. Nah, untuk mekanisme transport dan sintesis protein itu sudah Pak sampaikan kepada anak-anak, dan untuk hari ini dalam video pembelajaran ini akan Pak jelaskan tentang reproduksi sel, dalam hal ini adalah pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, pembelahan mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, di dalam pembelahan mitosis itu terdapat 4 fase atau 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase.
Tapi yang perlu anak-anak ketahui, dalam siklus sel sebelum fase pembelahan ada yang kita sebut dengan interfase atau fase pendahuluan atau fase persiapan pembelahan. Nah, supaya anak-anak mengetahui dan lebih paham tentang mitosis, mari kita ikuti penjelasan yang akan Pak berikan pada anak-anak. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan berikutnya. Nah, anak-anak tahu nggak bahwa proses ini, interfase ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, pada awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Nah, kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Nah, mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang kita sebut dengan benang-benang spindle. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutub masing-masing. Selanjutnya kita masuk tahap kedua dari pembelahan mitosis, yaitu metafase. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetikot pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya kita masuk dalam tahap anafase, di mana di dalam tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sitokinesis akan mulai terjadi. Nah, apa sitokinesis itu? Nah, sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutub masing-masing, benang-benang spindle mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Kemudian sitokinesis telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom yang diploid atau 2N atau jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Wah, menarik sekali ya penjelasan Bapak. Semoga anak-anak bisa memahami materi kali ini. Dan untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak mencoba menjawab pertanyaan yang akan Pak berikan kepada anak-anak. Baik, demikian pemaparan Bapak tentang bioproses yang terjadi dalam sel, dalam hal ini pembelahan mitosis. Semoga dari apa yang Pak sampaikan dari video ini bisa menambah pemahaman anak-anak. Untuk itu, Bapak tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.